إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada hari Jumat yang agung ini, hari yang bertemu padanya dua hari raya, mari kita mengagungkan dan memuji membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmatnya yang berlimpah pada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya nikmat kita masih mendapatkan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang paling agung dalam setahun, dan khususnya tanggal 10 Dzulhijjah ini yang merupakan hari-hari yang terbaik secara mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat dan bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai dan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Adha senantiasa dikaitkan dengan perjalanan pengorbanan Nabi besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang sepanjang hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pengorbanan. Seorang nabi yang begitu banyak contoh dalam sejarah beliau, yang begitu banyak kisah-kisah tentang beliau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tentu saja kisah-kisah tersebut harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pendakwah, tentu karena beliau seorang rasul yang tugas utamanya adalah mendakwahkan Islam, yang mana beliau berdakwah dengan kecerdasan, dengan sikap santun, dan dengan penuh keberanian serta kesiapan untuk menerima resiko-resiko yang besar dalam dakwah yang beliau sampaikan. Sejak usia muda beliau telah berdakwah, dan beliau mulai dari rumah beliau sendiri. Ayah beliau adalah seorang pencipta Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pencipta, maka Tuhan yang ketika itu disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim diciptakan oleh bapaknya Ibrahim. Tentu ini merupakan satu kebodohan yang sangat besar, satu kesesatan yang amat parah. Bagaimana kemudian patung-patung berhala yang dibuat oleh manusia dijadikan sebagai sembahan? Secara akal sehat tentunya, kalau mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, tentu ayah Ibrahim lebih layak untuk mereka sembah.
sebagai orang yang telah membuat patung tersebut. Maka seorang Ibrahim muda alaihissalam tidak tahan melihat kesesatan ini. Dan kesesatan yang pertama terjadi di rumah beliau karena ayah beliau adalah seorang pembuat Tuhan. Maka sebagai seorang anak yang punya rasa kasihan kepada orang tuanya, mulai mengingatkan orang tuanya. Beliau menyampaikan dengan cara yang santun dan dengan cara yang cerdas. Dia mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa melindungi engkau sedikit pun, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ini adalah dakwah yang santun dari seorang anak kepada ayahnya. Dia memanggil dengan kata ya abati, sebuah panggilan yang lembut, dan dia ajak ayahnya untuk berfikir. Dan ini salah satu ciri khas dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah beliau bukanlah dakwah yang dogmatis, tapi dakwah beliau, semua kisah dakwah yang disampaikan tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran adalah dakwah yang sifatnya dialogis. Dakwah dialogis, dakwah yang mengajak objek dakwah untuk berfikir. Hingga kemudian dari dialog itu, ketika dia mempergunakan akal sehatnya, dia bisa sampai pada pemahaman bahwa memang menyembah Tuhan selain Allah adalah hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Hal yang sebenarnya ditolak oleh akal yang sehat. Lihatlah bagaimana Ibrahim berdialog dengan ayahnya tadi. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Tidakkah engkau berpikir, wahai ayahku, Tuhanmu ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong aku, tidak bisa menolong engkau, tidak bisa melindungi engkau. Mengapa dia dijadikan sembahan? Ketika orang menggunakan akal sehatnya, maka dia pasti akan mengatakan benar. Bagaimana bisa menjadi Tuhan kalau dia tuli, kalau dia buta, yang merupakan sifat-sifat kekurangan yang tentu tidak layak disematkan pada satu Tuhan. Ketika beliau berdialog dengan sang raja di zamannya, beliau juga berdakwah secara ideologis. Ibrahim mengatakan, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Sang raja mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Bagaimana caranya? Dipanggillah dua orang tahanan. Yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati. Dia katakan, yang saya bebaskan telah saya hidupkan, yang saya hukum mati telah saya matikan, maka saya juga menghidupkan dan mematikan. Sebenarnya jawaban ini jawaban bodoh yang sangat mudah untuk dijawab. Tapi nampaknya Nabi Ibrahim tidak ingin berpanjang-panjang. Langsung skakmat. Ya. Oke kalau begitu. Ya. Kalau memang kamu Tuhan, maka Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur. Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kalau memang kamu Tuhan, coba terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Tentu ini sebuah pertanyaan yang skakmat yang tidak bisa dijawab. Tidak ada lagi permainan kata-kata. Seperti dia mengatakan anak uhyi wa umut tadinya. Terdiam masa orang kafir ini tanpa memiliki jawaban. Ini dakwah dialogis, dakwah yang membuka pikiran, yang ketika didengarkan oleh orang lain pasti orang mengatakan, iya, bagaimana raja ini bisa dikatakan sebagai Tuhan? Bagaimana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan? Sementara dia tidak memiliki kekuasaan. Ketika berhadapan dengan kaumnya, beliau berdialog, melihat alam semesta. Coba lihat itu bintang. Apakah itu Tuhan kita? Ternyata bintang-bintang hilang dan lenyap. Besok malamnya kita lihat bulan lagi. Apakah ini Tuhan kita? Ternyata bulan pun hilang dan lenyap. Esoknya dia mengajak kaumnya melihat matahari. Hah, kayaknya inilah dia Tuhan. Karena ia lebih besar, cahayanya lebih terang. Ternyata matahari pun terbenam. Maka semuanya merupakan makhluk-makhluk yang lemah. Ada Tuhan yang terbit dan terbenam. Apakah layak dijadikan sebagai Tuhan? Dakwah yang dialogis, yang membuat orang yang berpikir dengan akal sehat pasti akan mengakui bahwa memang matahari
bulan, dan bintang tidak layak untuk disembah. Beliau ajak kaumnya berdialog lagi. Mungkin karena kaumnya ini kepala batu, mendahulukan hawa nafsunya. Berbagai macam dialog sudah beliau lakukan. Dan mereka ternyata tetap menyembah berhala. Maka satu ketika saat kaumnya pergi berhari raya meninggalkan kota, di pinggir kota, dia datang ke tempat penyembahan berhala dan beliau hancurkan patung-patung semuanya dan menyisakan satu yang paling besar dan meletakkan kapaknya di atas pundak patung yang paling besar. Maka ketika kaumnya pulang, dan ini memang yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, beliau ingin dari kejadian ini untuk sekali lagi mengajak mereka menggunakan akal sehatnya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, sebagian mungkin sering mendengar dakwah Nabi Ibrahim. Jadi nampaknya dari perkataan ini, beliau yang sudah dikenal sebagai seorang yang selalu mendakwahkan tauhid, yang selalu mengkritik penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, penyembahan kepada patung, sehingga mereka mengatakan sami'na fatan yadhkuruhum. Pemuda yang selalu membicarakan tentang Tuhan-Tuhan kita ini namanya Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim dalam sebuah pengadilan massa di depan orang banyak. Beliau ditanya, katanya, coba tanya patung yang paling besar, ya barangkali dia yang bunuh teman-temannya. Ya. Dan tanya kepada yang telah dihancurkan, kira-kira siapa yang hancurkan mereka? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya. Kalau memang mereka bisa berbicara. Disinilah titik yang Nabi Ibrahim inginkan. Ketika mereka mengatakan, bagaimana kami tanya patung yang tidak bisa bicara? Ya, kalau begitu kenapa disembah? Ya. Kenapa disembah? Tuhan yang tidak punya kekuatan, yang diam saja ketika dihancurkan, yang tidak bisa berbicara, kenapa dia disembah? Berbagai dialog dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya, mulai dari raja sampai rakyat jelata, termasuk dengan ayahnya, dan itu tidak mendapatkan respon positif. Padahal mereka tidak pernah mampu menjawab hujah-hujah Nabi Ibrahim, tidak pernah mampu menjawab argumentasi Nabi Ibrahim yang sangat sesuai dengan logika yang benar dan lurus. Begitulah kekuasaan dan mayoritas. Meskipun mereka kalah dalam berargumen, tapi kekuasaan di tangan mereka dan jumlah mereka mayoritas, maka yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau kemudian dilemparkan ke dalam api yang besar yang menyala-nyala sebagai jawaban atas dakwah beliau. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah seorang yang berdakwah secara cerdas, yang berdakwah dengan santun, berdakwah dengan penuh keberanian dan siap menerima resiko-resiko yang akan dihadapinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan pelajaran bagi kita, khususnya kita para pendakwah, orang-orang yang mencoba untuk menyampaikan, yang berusaha selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Kita harus berdakwah dengan dakwah yang cerdas. Kita harus mampu memiliki hujah-hujah yang kuat, dalil-dalil yang kuat, keterangan-keterangan yang jelas. Begitulah seharusnya dakwah disampaikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan mendakwahkan Islam kepada manusia ala basirah. Berdakwah dengan ilmu. Seorang yang menyampaikan agama harus memiliki dasar keilmuan yang kuat, memiliki dalil yang kuat, keterangan yang jelas, argumentasi yang meyakinkan, untuk kemudian orang bisa mengetahui bahwa agama yang disampaikannya memang merupakan agama yang benar. Menyampaikan dengan santun adalah bagian daripada hikmah. Allah memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Dakwah yang hikmah diantaranya adalah dakwah yang cerdas. Bukan dakwah yang serampangan,
bukan dakwah yang membabi buta, bukan dakwah yang sekedar menyerang sana, menyerang sini, mengkafirkan sana, mensesatkan sini. Dakwah yang santun, dakwah yang hikmah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, nasihat yang baik. Bahkan jika perlu berdebat, seperti yang beliau lakukan dengan kaumnya, berkali-kali debat, dari raja, orang tuanya, sampai rakyat jelata. Jadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya beliau harus terusir dari kampungnya, harus terusir dari negerinya. Beliau tinggalkan negerinya dan berhijrah ke tanah Palestina. Setelah berdakwah sekian lama dengan berbagai cobaan yang beliau hadapi, dan akhirnya adalah kriminalisasi yang berusaha untuk membunuh beliau. Semua dakwah itu hanya diikuti oleh 2 orang saja. Beliau meninggalkan kampungnya hanya dengan istrinya Sarah dan dengan keponakannya Lut alaihissalam yang kemudian menjadi nabi di negeri Sodom. Terpaksa meninggalkan negerinya, dan itu merupakan salah satu resiko dakwah. Ya. Mungkin seorang dai itu dipenjara, ya. Mungkin dia dibunuh, mungkin dia dikeluarkan dari kampungnya. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau kemudian dari Palestina berpindah ke negeri Mesir. Ketika sampai di Mesir, diceritakan bahwasanya Sarah, istri beliau, adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Maka raja Mesir yang zalim itu nampaknya ingin merebut Sarah dari sisi Nabi Ibrahim. Maka beliau mengatakan kepada Sarah, kalau kamu ditanya sama raja, bilang saya adalah saudaramu. Ya. Karena kalau bilang ini suami, mungkin rajanya dia akan bunuh Nabi Ibrahim. Boleh jadi. Karena dia juga mungkin malu-malu kalau merebut istrinya orang. Ini satu perbuatan yang aib. Ya. Supaya tidak aib, bunuh aja suaminya baru ambil istrinya. Maka Ibrahim mengatakan, jangan katakan saya suamimu, katakan saya adalah saudaramu. Dan ini satu bentuk yang namanya tauriyah. Ya. Beliau tidak berdusta, kata Ibrahim pada istrinya, karena sekarang ini di atas bumi hanya kita berdua yang beriman. Hanya kita berdua yang beriman. Saya dan kamu bersaudara dalam iman. Maka kalau kamu ditanya, jangan bilang saya suamimu, katakan saya adalah saudaramu. Karena memang kita bersaudara dalam iman. Hanya kita yang beriman. Maka ketika raja ingin melecehkan Sarah, Allah Subhanahu wa taala membuat tangannya menjadi kaku. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menyentuh Sarah. Sampai dia mengatakan pada Sarah, doakan kepada Tuhanmu supaya tangan saya dinormalkan kembali. Maka didoakanlah dia, tangannya normal kembali. Dia mau jamah lagi Sarah. Beberapa kali terulang. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa perempuan ini adalah seorang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadiahkanlah kepadanya Hajar yang kemudian menjadi pembantu Sarah, yang akhirnya Ibrahim dan istrinya meninggalkan Mesir, kembali ke Palestina. Dan ketika Sarah melihat suaminya sangat ingin punya anak, dan setelah lama mereka menikah tidak punya anak, dinikahkanlah beliau dengan Hajar. Tidak lama kemudian lahirlah Ismail. Datang lagi cobaan berikutnya. Beliau harus membawa anak istrinya biwadin ghairi dzi zara', di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sana. Apa artinya tidak ada tumbuhan? Kalau tidak ada tumbuhan berarti tidak ada air itu. Karena kalau ada air pasti ada tumbuhan yang hidup. Kalau tidak ada tumbuhan dan tidak ada air pasti tidak ada hewan. Karena hewan butuh makan dan butuh minum. Ketika Allah menggambarkan dengan wadin ghairi dzi zara', lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, itu artinya lembah ini adalah lembah kematian. Lembah yang tidak ada tumbuhan berarti juga tidak ada air, dan juga berarti tidak ada hewan, apalagi manusia. Tapi karena dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau yang soleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah ke sana istrinya dan anaknya yang masih bayi. Lalu kemudian ditinggalkan. Hanya diberi bekal sedikit kurma dan sedikit air.
Luar biasa. Ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Hanya dibekali sedikit kurma dan sedikit air. Alamatnya apa? Ini adalah alamat kebinasaan. Alamat kebinasaan. Namun di sini kita melihat bagaimana keluarga ini yang punya keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, punya kesiapan untuk diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi, istrinya bertanya, Allahu amuraka bihada. Apakah ini wahai suamiku merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan benar. Ini adalah perintah Allah. Tidak mungkin seorang suami yang baik akan meninggalkan anak istrinya di sebuah lembah kematian yang dia yakin secara perhitungan manusia paling lama berapa hari airnya akan habis, kurmanya akan habis dan mereka akan mati. Seorang suami yang baik tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi karena dia merupakan perintah Allah, maka dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa boleh jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, bahkan mungkin sesuatu itu menurut akal sehatmu akan membawa kematian bagimu. Tapi ketika dia merupakan perintah Allah, di belakangnya pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmah-hikmah yang besar. Maka ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan ini perintah Allah, dengan tegar Ibunda Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Sebuah keyakinan dari seorang perempuan, ya, yang boleh jadi ya, wallahu alam, mungkin saja Hajar ketika itu bisa dikatakan mu'allaf sebenarnya. Dia belum lama dibawa dari Mesir, dinikahkan dengan Ibrahim, 9 bulan dia hamil. Setelah melahirkan, dibawa ke lembah Mekah yang tidak ada harapan kehidupan. Nampaknya beliau ini masih baru dalam Islamnya. Tapi kita lihat bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam mampu mendidik istrinya, menanamkan akidah yang kuat ke dalam hati istrinya, menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di depan kenyataan yang menurut pikiran manusia pasti membawa pada kematian. Seorang perempuan yang belum lama berada dalam iman, namun sudah punya keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Keyakinan seperti ini yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pun resikonya, kita wajib menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah, jalankanlah perintahnya, tinggalkanlah larangannya dengan penuh keyakinan bahwa dalam ketaatan pasti ada hikmah-hikmah yang besar yang akan ditampakkan Allah kepada kita. Dan terbukti ketika beliau meninggalkan istrinya dengan bekal yang seadanya, yang juga merupakan satu usaha manusiawi, ya, karena biar bagaimana kita wajib berusaha, ya, tidak boleh pasrah dalam kebinasaan. Tinggalkan kurma, tinggalkan air, ini adalah harapan kehidupan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Kita harus berusaha untuk mendapatkan kebaikan, seberapa kecil pun usaha kita. Dalam Islam yang namanya tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Ini juga pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim dan istrinya. Harus ada usaha untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada tawakal yang tanpa usaha. Itu namanya tawakul dan bukan tawakkul. Ini cara yang benar. Ketika Maryam melahirkan anaknya di bawah pohon kurma, diperintahkan kepadanya untuk menggoncang pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Kira-kira mampukah dia menggoncang sebuah pohon kurma? Kita aja laki-laki yang kuat mungkin tidak bisa menggoncang pohon kurma. Tapi itu adalah usaha yang harus dilakukan. Harus ada usaha. Sekecil apapun usaha itu, semaksimal kemampuan kita, nanti Allah yang turunkan jawabannya. Usahakan saja dia menggoyang kurma,
nanti Allah yang jatuhkan itu buah-buah korma kepadanya untuk dimakan. Singkat cerita, kemudian Allah keluarkan air Zam-Zam, sehingga jadilah Mekah sebuah tempat yang memiliki harapan kehidupan. Ketika ada air, maka ada harapan kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ketika ada air, maka ada harapan kehidupan. Ketika ada air, maka akan keluar tumbuh-tumbuhan. Ketika ada air dan tumbuhan, akan datang hewan-hewan. Ketika semuanya ada, manusia bisa hidup. Maka jadilah Mekah lembah yang kemudian didatangi manusia, dan dia menjadi sebuah kampung. Dan kemudian pada akhirnya peristiwa yang kemudian kita sangat kenal ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara." Lagi-lagi uslub dialogis. Kali ini seorang ayah dengan anaknya. Dan ini cara pendidikan yang diajarkan kepada kita. Ibrahim selalu melakukan dialog. Ibrahim tahu bahwa apa yang dilihatnya dalam mimpinya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak langsung mengatakan pada anaknya, "Hai Ismail, siap-siap, ada perintah menyembelih engkau ini." Tidak. "Ya bunayya, wahai anakku, saya lihat dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu." Wallahu alam. Barangkali beliau mau uji-uji ini anaknya. Kira-kira bagaimana pendidikan ibunya ini. Sebagai ulama mengatakan ketika itu usia Ismail baru sekitar 13 tahun. Ketika dia akan disembelih. Dan ternyata Ismail memberikan jawaban yang sangat menakjubkan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini jawaban yang ditunggu oleh Ibrahim. Yang menunjukkan bahwasanya anak kecil ini, remaja tanggung ini, ternyata mendapatkan pendidikan akidah yang sangat baik dari ibunya. Ibrahim tinggal di Palestina. Ismail dan Hajar tinggal di Mekah. Jarak yang sangat jauh. Ibrahim hanya datang sekali-sekali. Maka pendidikan utama seorang Ismail adalah di tangan ibunya. Seorang ibu, seorang murabbiyah sejati yang tidak hanya memberikan pendidikan dengan kasih sayang, namun menanamkan akidah, menanamkan keyakinan, menanamkan keberanian, kesiapan untuk berkorban. Dia tahu dari pengajaran ibunya bahwa ayahnya seorang nabi dan mimpi seorang nabi adalah benar, sama dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ayah mengatakan, "Saya melihat dalam mimpi melihat menyembelihmu," Ismail langsung paham. Ini perintah Allah. Dan kalau perintah Allah maka tidak ada tawar-menawar. Ya watif al-matumar. Wahai ayahku, kerjakan yang diperintahkan kepadamu. Hasil pendidikan Hajar, hasil tarbiyah Hajar, istri-istri seperti ini yang harus kita lahirkan di rumah-rumah kita. Tarbiyah yang sangat menanamkan keyakinan dengan kuat kepada anaknya. Maka mereka pun kemudian dengan ketaatan yang penuh, dengan ketundukan yang penuh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar sebagai akhir yang baik, sebagai hikmah yang kemudian nampak dari sebuah ketaatan terhadap perintah yang sangat-sangat berat, menyembelih anak yang bertahun-tahun ditunggu baru didapatkan, yang kemudian harus disembelih. Buahnya adalah ketaatan ayah dan anak ini, ketundukan ayah dan anak ini, Allah ganti dia dengan seekor sembelihan yang besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bergembira, banyak saudara kita di belahan bumi yang lain yang masih menghadapi penindasan. Khususnya saudara kita di Gaza yang terus hidup dalam berbagai macam tekanan. Maka jangan kita lupakan mereka.
jalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada mereka. Mendoakan mereka dalam doa-doa kita, menyertakan mereka dalam doa-doa kita. Melakukan pemboikotan terhadap semua produk-produk Yahudi dan yang mendukung penjajahan Yahudi. Pemboikotan harus terus kita lakukan. Perang ini belum berhenti. Perang ini belum selesai. Dan kalau kita tidak mampu berjihad di sana, yang seharusnya kita berangkat berjihad di sana membantu saudara kita, tapi kita tidak mampu melakukannya, maka lakukan apa yang kita mampu. Kirimkan doa kita. Teruskan boikot. Hentikan menggunakan semua produk dari perusahaan yang mendukung Zionisme, kecuali dalam keadaan darurat. Tapi selama kita ada alternatif, kita tinggalkan. Meskipun alternatifnya mungkin kelasnya lebih rendah, tidak mengapa. Ada yang mengatakan ini yang lain kualitasnya jelek Ustaz, tidak mengapa. Demi untuk keselamatan saudara kita, relakah kita ada 1 rupiah saja dari uang kita yang menjadi bom, yang menjadi peluru, yang menghancurkan, yang binasakan saudara kita? Maka boikot adalah bagian daripada upaya perlawanan kita terhadap penjajahan Zionis. Harta kita, donasi-donasi kita, teruslah kita kirim kepada saudara kita semaksimal kemampuan kita, karena itu akan sangat berarti bagi mereka. Dia bisa menjadi makanan, menjadi minuman, menjadi pakaian, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi peluru, juga bisa menjadi roket yang ditembakkan oleh para mujahidin kepada Zionis Israel, kepada anjing-anjing Zionis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang mulia ini. Allah dan malaikat pun berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, berselawat dan bersalamlah kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madhlumin fi Palestin. Allahumma ansurhum fi Gazzah. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa taqabbal mautahum syuhada'a indaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qsu 'ariyahum wa at'im jayahum wa amin khaifahum. Allahumma ansuril mujahidin minhum. Allahumma thabbit aqdamahum wa saddid ramyahum wa qawwi 'azaimahum. Allahumma kun lahum wa la takun 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ya aziz ya qawi ya jabbar أهلك اليهود الغاصبين أهلك اليهود المعتدين أهلك اليهود الظالمين. اللهم أهلكهم ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا عزيز يا قوي يا جبار. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.